Lebih make sense. Lebih make sense Esmeralda dibandingkan dia pakai ini ya, Belleric atau Gatot. Iya, kayaknya sih mendingan Esmeralda. Grok. Yes. You know like Soalnya Ciku tipe gameplaynya tuh maju-maju gitu loh, dia nggak takut punya. let's see lah. Iya, ada Grok. Ini Grok juga sudah di buff. Yes. Walaupun gimana sih Momo Walaupun lebih tidak enakan dulu ya? Iya, masih jauh. Masih jauh Masih jauh. Gak jauh-jauh banget sih, cuma maksudnya kalau dibandingin sama yang season Dalam permainan untuk game kedua kita. aduh, deg-degan atuh aing karena Oke, game yang kedua. Tenanawan atuh kalem, atuh alay. liar aing mah. Baru saja dimulai, iya. Tah, eta ditahan. si brand nanahan ya. Emang bisa gitu? Bisa. Enggak, maksudnya kalau kita body block ini nih. Bisa. Body block. Jadi biar lebih safe juga ya. Iya. Dan ngelambatin untuk Gatot Kaca dapat level 2. Yap, betul. Strategi. Tapi nggak rugi sih. Dalam artian Mun dapetin semua minionnya. Kalau tadi sempat minion yang paling depannya yang range-nya itu Di hit minion turret dulu ya. Benar. Mungkin dia nggak dapat XP-nya. Oke, ini untuk farmingan ya bakal lebih enak juga kayaknya dari seorang Cloud ya. Hayabusanya juga masih sama-sama santuy aja. Dengan Moon sudah dapat level 2 seperti game 1 sebenarnya. Rotasinya ini mirip-mirip. Yang bakal dijagain dari Cikunya di arah atas dan memakai flicker ya. Kayaknya Ciku nih ini ya spesialis flicker loh. Dia nggak pakai spell-spell pada umumnya. Yang Esmeralda biasanya pakai Purify. Kemudian Wen pakai Aegis ya kan. Tapi ini pakai flicker doang. Apa pilihannya cuma flicker Om Awan? Cuma satu yang punya dia ya. Punya dia ya. Dan dia cuma Yang satu. lain nggak Ini kebuka kayaknya. mengingatkan aku sama si ini si Sin. Sinando. Oh, iya. Cuma retribution ya. Cuma retribution. Iya di mobile phone-nya gitu kayaknya. Cuma retribution isinya. Oke, tapi belum ada dan Tapi last ini tebel banget sih. Kayak dari brand mereka mau coba buat ganking. Siapa yang mau di ganking? Atasnya Esmeralda, bawahnya pohon. Makanya kayak gitu ya. Paling kalau mereka bisa dapetin itu ya Ormaze. Tapi nggak tahu sih. Dan bahkan kayak masih punya Kotseido, masih bisa rotasi juga. betul. Kayak si Flaptisi dengan spellnya dia punya Dan execute. tumunnya tempel terus kelas. Tapi Iwan kali ini coba untuk diharas Q-nya sekarang Q-nya. unbreakable. Langsung masuk formation banget. di timing yang sangat amat tepat dan bahkan Lesido kill. Dipakai hanya untuk mencicil relasi, tapi Flaptisi datang. Ini bakal dua banget tumbang. Buat teman-teman dari brand esports. Dan Moonnya juga gak akan terlalu maksain sepertinya. Itu untung dia udah ada Dragon Form. Yes, tapi di bawah. Beleriknya ngepet. Pohon Kalau kata Bude. beringin Cari sedang menyicil gajian dulu. 134 gold. Lumayan. Lumayan. Bareng lagi kita, aduh. Menuju level keempat, belum ada yang turtle ya, udah menit 3. Tadi sempat ngezoning ke turtle tapi mereka lebih milih untuk team fight. Sedangkan dari Groknya udah mulai agak sedikit nakal, udah mulai ganggu-ganggu open vision tapi di top lane-nya Ribo dan bahkan ada Kartisi juga dengan menggunakan blazing duet ya. Ciku tidak ada flicker, tidak ada yang bisa untuk dilakukan Cikunya, bahkan dari ultimate-nya juga Falling Star Moon-nya lagi cooldown, gak bisa kabur. Aduh. Ini dari brand esports. Mereka harusnya dari Pio-nya lebih agresif kali ya. Sedikit maju ngecek ke area boost juga. Naruh trap. Tapi bicara soal di 5 menit awal ya, ini sudah kayak langkah awal yang bagus banget buat Brand. Kita lihat ya Kartisi juga sudah cukup oke bisa dapetin point kill dan assist. Oke, dengan Avatar Avatar Guardian dimajuin. pop up. Karena Ini udah tapi nggak kena siapa-siapa karena Kartisi masih punya. Ada ini. Q-nya dia langsung Garot Solitaire. Karena tadi nggak kena Avatar Guardian-nya, Kartisinya masih punya Battle Mirror Image juga, dia bakal mundur. Enggak, dia kayaknya mau maksain pasifnya sih. Oh, lagi jadi, ya? pasifnya nyala tuh. Dia sengaja flicker pengen ngenain ke Kartisi. Tapi yang kena kayaknya udah ke ini duluan. Ke hero yang lain. Dan Ribo di area atas. Coba nahan lane terlebih dahulu. Dan Iwan ya, rotasi lagi balik. Ini formasi free sih. Tapi Kartisia benar-benar di press habis-habisan.
Dan dia ditemani sama Pio kali ini X-ray-nya masih cukup jauh. Bakal langsung Raid ngelok ke arah Kartizi dari seorang X-ray. Tapi ini bakal ditukarkan 1 untuk 1 sepertinya. Dan langsung dilahap begitu saja. Udah dia Rico Ya, udah udah. pasti mati dan dia top lane-nya. Shadow Kill, Ribonya masih dapetin darahnya. Oh, langsung di flicker. Ciku bagus banget dan Oh. tidak berhasil disundul. Power of Disundul. Nature-nya. Oh, dapat darah tambahan, upload tambahan dan bahkan langsung dapat kembali lagi. Dan Masih ada ini revitalize. benar-benar Lastinya memberikan nyawanya di sana. Dan Gatot Kacanya yang dapat point kill. Ya, suatu kerugian untuk brand esports adalah ketika mereka harus kehilangan Cloud atas Bellerin. Bener. Rugi banget. Flicker. Kemudian di ulti. Wah. Dan kalau dipukul juga balikin damage-nya. Iya. Galau dia. Oke. Kayak apa nama itemnya? Yang duri-duri. Item defense. Blade Armor. Blade Armor. Iya. Gratis. Blade Armor. 25%. Kartizi langsung kill terlebih dahulu. Damage-nya belum ada dan dia juga nggak begitu punya stack yang banyak dari seorang Cloud nih. Lagi poking damage aja di area mid. Akhirnya tertawa. Setelah 5 menit 40 detik. Satu dari kacangin. Kita nomor pertama loh. Iya. Tapi bakal dikontes seperti ya Formis. Oh, ternyata berhasil diamankan sama seorang Grok. Tapi kali ini Iwan ya bakal dipukul mundur dengan adanya Dragon Form dan bahkan Iwan harus tumbang di sini. X-Ray nggak bisa berbuat terlalu banyak, 2 tumbang dari Todak dan bahkan sepertinya masih mau lebih. Langsung rotasi ke area mid kali ini Munia. Bakal coba unbreakable ke arah Ribo dan Formis harus mundur terlebih dahulu setelah kehilangan 2 member dari Todak. Yes, tapi Ciku memanfaatkan situasi yang ada di top lane-nya. Dia melakukan split push, dapatkan begitu saja. Sedangkan Kartizi juga mendapatkan sedikit push di arah bottom lane-nya. Benar-benar mau fokus ke arah mid lane kah Ciku? Hati-hati. Langsung Tidak ada disundul. flicker. Tapi Masih ada ada- shadow kill. Yap, tapi hanya mencicil aja, memberikan mocking damage doang di area mid nih karena itu dibagi ke 4 member tadi ya. Member get member. Berlasti. Lasti akan kejauhan kan masih punya power of nature juga, masih ada bantuan dari View tapi di sisi lain Todak dari Moon di sini coba unbreakable ke arah seorang View tapi Avatar Guardian langsung mundur, nggak mau terlalu memaksakan. Dari Iwan sendiri masih coba untuk menghalau pergerakan dari Brand tapi Brand memberikan pressure di area purple buff Cornet. Diamankan begitu Iya, saja. aku tuh setiap kali lihat Exerero ya, kesat ya. Di dive dong. Oh. Pas banget momennya. Mhm. Timingnya pas banget. Kena Dibalaskan. stun. Ini 2 objektif sudah dimiliki dari kedua tim, Kelas tapi Iwan. lihat Iwan nih masih punya revitalize, masih bisa bertahan kah karena ada Dragon Talent juga dengan form. Langsung tumbang Iwan dan ditinggalkan sama Ciku karena dia tahu dia nggak akan bisa nge-kontes juga, nggak akan bisa nge-team fight di situ. Lebih ke arah kayak Todaknya mereka lagi Oh, main dia- objektif tapi di-cut sama Oh. Brand. Sama Ciku kayaknya dimajuin deh tadi. Ya, Udah mulai Cornet. iya udah mulai yang ini kayaknya. Agak-agak sedikit aneh dari gameplay-nya. Gimana Agak sedikit kok? memaksakan 1 untuk 1 dari tadi. Aha. Dan Kayak udah tahu infonya tadi dia mati di sana dan bahkan oke view-nya yang bagus banget. Avatar Guardian kalau ada Avatar Guardian masih bisa selamat harusnya. masih bisa. Dan Masih bisa tipis sama. banget X-Ray juga langsung ngejudge di situ. Kalau kita lihat dia nggak terkena Abyssal Arrow dari Ribo udah nungguin. Dan ini malah Brand seneng banget sih, kayak Todaknya malah nge-follow up gitu loh. Satu cilik satunya Brand. Iya, mereka kayak mau berusaha buat kontes lagi, lawan lagi buat dapetin trade kill. Yang dimana itu membuat kayak Kartizi sekarang yang sudah mulai bisa bersinar juga, dia sudah dapetin space. Dia udah 12 bisa dong dapetin levelnya. jungle ya. Kalau coba dibuka kali ini dengan ada Shadow Kill dan Cikuya mundur dengan Falling Starmon. Karena dia ngeliat ada Flaptizi juga sih di area river tadi ya. Waduh, itu resetnya monsternya. Resetnya iya. Astaga. Ya Allah. Astaga, Dibi. Sekalian diunbreakable. Terus saya. Tahan Ya lagi. Allah, dia muter dong. Lihat Di blok lagi, lagi. muter lagi. Pinter banget Di Lasti. blok gak Oh bisa my God. jalan Lasti. Ya Allah, dikasih stiker-stiker. Nih mau ditarik lagi? Enggak bisa, Enggak. susah. Di wild charge nih. Di wild charge. Sumpah. Enggak, Oh, enggak. furniture. Wah, itu gua kalau jadi formasi. Kesel ya, Ya Bun. Allah. Kali ini Moonnya udah mulai maju dan bahkan lihat Kartizi bakal mundur terlebih dahulu dan low banget ada
Shadow Kill dan bakal Avatar Guardian tidak mengenai ke arah seorang Kartizi. Bakal mencoba untuk mencicil ke arah Pio, tapi Lastinya masih bisa membackup dan bahkan lihat Moonnya bakal mundur terlebih dahulu. Iwan udah low banget. Kartizi bakal Gak kena maju, flip shot ya. tapi ternyata kita lihat dari si Cikunya mulai datang. Dan ini agak sedikit sulit sebenarnya dari Todak. Karena Brandnya benar-benar paksain banget, kasih pressure di area mid. Dan gak ada yang mati. Karena Benar-benar rapi oh banget. tapi lihat Blazing Duet sakit ke arah Cikunya bakal tumbang di sini, formasi juga bakal tumbang. Langsung kena arrow dari seorang Pio di sini, bahkan Moonnya juga hilang begitu saja. 3 member dari Todak, ada apa? Kawawa. Wow, inilah ketika peluang kayak mereka memang hanya mengandalkan dari Cloud aja, tapi Cloudnya itu kayak diberikan suatu privilege untuk bisa farming untuk bisa dapetin Blazing Duetnya sampai sekarang. Ketika itemnya udah jadi udah enak banget dan bahkan kayak mereka bisa kunci ya. Di top lane-nya tuh gak butuh bantuan sama sekali, itu cuma ada Alice seorang diri tadi Dan juga tahan-tahan. dari tadi tuh menurut aku ya, Hayabusanya ultinya kayak sembarangan gitu gak sih? Iya, masuk ke ini kan semuanya kan. Pokoknya dia Yang kelihatan inisiasi aja. dulu aja, iya. Sulit. Cikunya bahkan kayak kena Kartizi udah langsung hilang. Gitu saja. Aku berharap ada 2 damage dealer sih buat Cloud, tapi sekarang mereka cuma Win. Wah, bahkan turret base-nya di arena udah pecah, Ciku harus mundur. Tapi ternyata ada Rivo dengan Flying Blood dan juga Blood Out-nya mengisap semua darah yang dimiliki sama Ciku. Sisi lain, lihat dari seorang Cikunya tumbang. Flaptizi menari di area depan dan Iwan yang bakal menjadi korban berikutnya. Ada Avatar Guardian mengarah ke arah 3 member dari Brand Esports. Tapi ternyata Piwi di area belakang gila, dan bahkan lihat Ribonya langsung menghisap semua darah yang dimiliki dari teman-teman Todak. Dan ini sepertinya akan menjadi game yang akan diamankan oleh teman-teman dari Brand Esports, karena meskipun Formis bisa mendapatkan seorang Lasti, permasalahannya ini lihat turret base-nya udah diayomin di area bawah. Tapi masih mau ditahan sih. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ada Enggak satu sih. minute. Wah, Kalau sudah ada sakit Rizal, banget enggak nggak tuh? sih. Kartizia free banget di belakang. Gila, Kartizi. Akhirnya. Esports kembali ke jalan yang benar. Game 3 itu ya. Game 3 itu. Iya juga. Game 3 itu. Game 3. Tapi apa ya, bisa dibilang kayak brand tadi tuh mereka udah strong, dan kalau kita lihat tadi hero-hero yang dipakai oleh Todak itu sudah bagus. Cuma Iya. mereka kurang damage saja. Kurang Kayak- damage sama nggak tahu, aku ngeliat Aku kayak merasa mereka terpisah sih teamfight-nya. Formisnya kurang perform ya, entah kenapa aku lihat deh. Jadi mereka tuh punya combo kan, Gatot Kaca, Avatar Guardian, Iya, Beleri. bener. Nah mereka butuh satu